Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Bapak-bapak, saudaraku, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, pertama-tama kita bersyukur pada Allah pada pagi hari ini kita diberi nikmat yang luar biasa, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat jasmani dan rohani, sehingga kita dimudahkan oleh Allah untuk datang ke masjid ini dalam rangka menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan kajian kita. Mudah-mudahan ini akan menjadi bekal yang baik untuk kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Shalawat dan salam semoga disampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana biasa, sebelum kita melanjutkan lagi dahulu kita bersama-sama berdoa wabil khusus untuk guru kita, untuk orang tua kita, saudara kita yang telah mendahului kita, yang sekarang ada di alam barzah sana. Kita doakan semoga semuanya mendapat rahmat Allah, kasih sayang Allah, ampunan Allah, dijauhkan dari siksa kubur, neraka, soal tempat Allah, tempat yang mulia Allah. Kullu al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang kedua, kita doakan saudara-saudara kita yang sedang sakit jasmani, semoga diangkat lekas penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, disembuhkan kembali, bisa menjalankan semua perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Kullu al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian kita doakan saudara-saudara kita yang belum bisa datang ke masjid, belum bisa melaksanakan sholat, semoga Allah lekas berikan petunjuk dan hidayahnya, sehingga kita bersama-sama menjadi orang yang baik. Kullu al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang sampai kepada bab zakah, yaitu kelebihan bagaimana kita harus mengeluarkan zakat. Pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, az-zakatu qanqaratul Islam. Jadi az-zakatu qahrul iman. Zakat itu fungsinya adalah sebagai jembatan orang Islam untuk menuju kepada kebaikan, kepada kebahagiaan dan kepada kebenaran, atau menuju kepada ketentraman di dalam hidup orang-orang Islam. Az-zakatu tuhrul iman. Jadi zakat itu fungsinya sebagian kata Rasul untuk menyucikan iman. Nah, zakat ini merupakan salah satu dari rukun Islam. Rukun ini artinya harus ada, harus dikerjakan, harus dilakukan. Jadi rukun ini yang tidak ada yang harus ada. Karena kalau tidak ada tidak jadi. Jadi rukun Islam diantaranya syahadat, sholat, zakat. Dan fungsi zakat itu luar biasa dalam kehidupan kita. Dan kemudian Allah menempatkannya hampir sejajar dengan sholat, di mana ada kalimat aqimus sholat diikuti dengan wa'atuz zakat. Begitu biasanya. Kenapa demikian? Karena fungsi zakat sangat luar biasa yang kepentingan dalam kehidupan bermasyarakat di dalam Islam itu, ya, untuk menghilangkan kesenjangan di antara satu posisi orang dengan posisi yang lainnya. Dan kenapa harus zakat? Karena manusia itu makhluk sosial yang hidupnya tidak bisa berdiri sendiri. Jadi hidup manusia ini seperti kita ini tidak bisa lepas dari andil orang lain, atau andil itu dari bantuan orang lain. Ya seperti kita hidup sekarang yang ada, yang kita rasakan, bisa pakai peci bukan kita yang bikin, bisa pakai baju juga bukan kita yang bikin, itu kan? Kita yang tinggal beli aja, pakai celana, bisa punya rumah, bisa punya mobil, bisa punya motor, dan yang lainnya itu andil dari orang lain. Itu maka hidup manusia itu ya hidup yang bermasyarakat, tidak bisa hidup sendiri. Gitu, nggak mungkin manusia hidup sendiri gitu kan? Nggak ada yang mau kayaknya, walaupun kasih uang 2 karung suruh hidup di hutan sendiri gitu kan? Karena sekitar membutuhkan orang lain, membutuhkan kehidupan orang lain. Nah ini ya nggak bakalan ada orang yang kaya, yang miskin kalau nggak ada orang lain. Kita nggak bisa membayangkan kalau di Jakarta misalnya nggak ada orang miskin, nggak ada yang menjadi pembantu, nggak ada yang menjadi tukang sapu, tukang bersih, nggak bisa membayangkan akan seperti apa Jakarta. Ya, walaupun misalnya orang hidupnya senang, banyak duitnya, dari pejabat, ya kalau nggak ada pembantu, nggak ada orang miskinnya, nggak bakal senang hidupnya. Jadi maka kita itu tidak ada satu atau sedikit pun hidup itu untuk merasa lebih bangga, lebih baik, lebih hebat dari orang lain. Sama mata Allah itu begitu. Makanya zakat ini sangat penting. Nah, itu diwajibkan. Merupakan salah satu titipan dari Allah, hak orang lain yang harus disampaikan kepada orang yang sudah diwajibkan zakat atau sudah nisab dalam bahasa zakat itu. Jadi zakat ini secara garis besarnya terbagi 2. Satu ada zakat fitrah, yang kedua zakat mal. Zakat mal terbagi lagi beberapa bagian. Dan zakat ini dinamis sifatnya, hukumnya terus akan berkembang. Dulu kan yang diwajibkan sama Allah zakat fitrah, zakat mal. Zakat mal itu hanya sebatas baru zakat niaga, zakat pertanian, kan tanam-tanaman. Sekarang berkembang ada zakat profesi, zakat. Itu bagus saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau zakat fitrah waktunya tertentu, dan kemudian kadarnya juga ditentukan oleh Allah.
hanya setahun sekali, tapi diwajibkan kepada semua orang yang hidup, wajib zakat fitrah. Itu bedanya. Itu di bulan Ramadan, waktunya dari awal bulan sampai ketika khatib atau imam naik mimbar di bulan Idul Fitri, di bulan 1 Syawal, di Idul Fitri itu waktu pembayarannya. Maka harus hati-hati dengan zakat fitrah. Tujuannya apa? Zakat fitrah itu untuk memberikan bahagia kepada orang-orang yang tidak mampu ketika dia setelah melaksanakan ibadah puasa 1 bulan. Jangan sampai mengeluarkan zakat fitrah itu udah lebaran baru dikeluarkan, nggak boleh begitu. Zakat fitrah itu tujuannya intinya itu supaya ketika hari kemenangan, hari lebaran itu manusia itu bahagia semua, senang semua begitu. Jadi tidak mendapatkan kesulitan, tidak mendapatkan kehausan dan kelaparan. Ya kemudian zakat mal, ini zakat mal itu banyak sekali ya. Zakat mal itu terutama yang populer sekarang yang ada adalah zakat kalau di kampung ya zakat tatanen, zakat pertanian. Dan zakat pertanian itu adalah yang ditanam dasarnya adalah tanaman makanan pokok. Kalau di kita mungkin padi, jagung, gandum itu makanan pokok. Itu wajib mengeluarkan zakat kalau sudah sampai nisab. Nah, ini nisab itu pendapatannya kira-kira sudah bisa melebihi dari kebutuhan hidup untuk kebutuhan hidupnya ya. Itu mengeluarkan zakat. Jadi pertanian ini kalau menurut para ulama terbagi dua. Kalau airnya tanda hujan adalah 10% harus dikeluarkan. Tanda hujan itu artinya tidak membayar pajak untuk air pertanian. Dulu itu kan mengharapkan time hujan saja baru bisa bertani, cocok tanam. Nah, panen itu 10%. Nah, kalau seperti sekarang sudah dikelola oleh pemerintah, saluran airnya, apanya, tapi kita kan harus bayar pajak, harus bayar segala-galanya, itu jatuhnya 5%. Itu jumhur ulama seperti itu mengeluarkan zakat. Ya, itu zakat pertanian. Cuma berkembang juga ini pertanian kita itu. Pokoknya kan yang pertama yang harus mengeluarkan zakat itu yang makanan pokok. Nah sekarang kan banyak orang yang punya sawah hektaran atau puluhan hektar nggak ditanamin itu. Ditanaminnya apa? Ya ditanaminnya yang lain seperti semangka, bawang ya. Yang lain-lainnya ada yang ditanami juga ya cabai gitu kan, tomat. Nah bagaimana itu? Itu disitulah para ulama terus berkembang cara berpikirnya. Bagaimana untuk mengantisipasi itu? Itu fungsi ulama di sini sangat berperan. Maka Al-Hadis mengatakan ulama warasatul anbiya. Ulama itu warisan dari para nabi. Ini harus beristihad di sini. Dengan ijma ulama menentukan ini. Nah ini jadi di ulama-ulama kontemporer yang modern sekarang itu pun wajib mengeluarkan zakat, tapi disesuaikan karena itu sifatnya berusaha, sifatnya adalah bisnis, makanya zakatnya masuk pada kelompok bisnis, kelompok usaha itu yang 2,5% itu. Nah, itu terus bisa berkembang ya. Itu kemudian zakat peternakan itu adalah sapi, nah, pokoknya onta, kerbau, kambing. Tapi sekarang banyak juga itu orang yang banyak duitnya nggak mengelola sapi, mengelola kambing, ayam gitu kan, tapi penghasilannya luar biasa. Nah itu masuknya kepada zakat bisnis tadi, disesuaikan oleh para ulama ya. Kemudian ada zakat temuan, ikas. Silakan kalau orang menemukan barang nilainya tinggi, miliaran, nah itu perlu, itu besar. Ada yang mengatakan ulama itu 20% zakatnya, ada yang mengatakan 10%. Misal tiba-tiba
Orang menemukan emas, menemukan mutiara apa? Dulu sekitar tahun 70-an kan ya, Karawang ada, tapi diambil sama pemerintah juga. Di daerah Cibuaya dulu itu bekas kerajaan Tarumanegara menemukan guci besar. Di dalamnya itu adalah kepingan-kepingan emas yang berupa apa? Ini simbol-simbol kerajaan begitu. Emas murni. Ini beratnya itu 6,9 kilo kalau nggak salah. Luar biasa. Itu orang maju, truk kepacul. Padahal itu oleh orang-orang tertentu yang ahli-ahli tapak gitu dikuasai berpuluh-puluh hari nggak keluar hari itu katanya. Justru katanya sama tukang maju pas dibuka guci penuh dengan tanah, dibawa ke kali kecil, dicuci semuanya, ternyata dipijit-pijit buka tret dalamnya itu luar biasa emas, cuman ribut diambillah oleh pemerintah semuanya. Cuman ketika dia menyembunyikan satu biji aja mau dihukum malah bukan kasih duit gitu. Tapi dengannya cuma dikasih duit 100 berapa 120 ribu dulu pada waktu itu luar biasa. Itu padahal kalau menurut rezekinya orang itu gitu kan, rezekinya orang. Nah itu kalau memang ketemu emas batangan apa ya 20% ya gitu. Itu aja kecamatan saya Cibuaya. Itu memang banyak penemuan di situ dan banyak orang-orang yang apa ya ahli-ahli yang kayak dukun itu apa di situ nanti dapat batu, nanti dapat semacam pisau kayak gitu peninggalan zaman dulu. Nah itu rikas sebetulnya. Dan ada juga di Karawang kemarin waktu saya masih muda, masalah baru tentang masalah zakat. Bukan emas yang ditemukan, misalnya sekarang banyak juga di mana. Tiba-tiba rumahnya didatangi sama walet. Artinya dia tanpa berusaha kan, walet itu datang, lalu datangnya itu pada rumah kiai yang sangat terhormat di Karawang. Haji Obai Sobari. Rumahnya satu rumah habis, jadi dia pindah rumah, walet. Penghasilannya pada waktu itu sebulan udah 20 juta atau berapa yang luar. Di situ, nah di situ dianalogikan bahwa itu sama dengan harta temuan, ya. Dia tiba-tiba jadi orang kaya, berapa termasuk sarang yang sangat bagus pada waktu itu katanya, ya ceritanya. Menjadi orang yang kaya dia itu, tapi sekarang udah kalah mampu kayaknya anak-anaknya, ya, tapi nggak sebanyak masih ada lainnya tapi tidak sebanyak ini juga sama. Nah ini makanya jadi fikih ini dinamis terus berkembang akan sesuai dengan keadaan. Ini tantangan buat para ulama. Nah ini, tapi di sini mungkin ulama hanya akan memberikan pedoman-pedoman kenapa harus dilakukan. Jadi kata Rasulullah dalam hadis layak balul imana illa bi zakati wala imana liman la zakata. Layak balul Allah tidak akan menerima al iman kepada iman seseorang illa bi zakatin kecuali orang itu kalau sudah bisa menunaikan zakat. Artinya apa? Orang yang sudah nisab tidak mengeluarkan zakat, kata hadis ini tidak diterima imannya. Udah nisab nih, udah wajib mengeluarkan zakat, tapi tidak dikeluarkan zakatnya. Nah, wala iman liman la zakata lahu. Jadi tidak beriman kepada orang kata Rasulullah siapapun la zakata tidak mengeluarkan zakat. Jadi sangat luar biasa. Kaitannya langsung dengan iman masalah zakat. Kenapa? Ini sangat penting karena pada waktu itu ya, keadaan masyarakat Islam ya kalau nggak ada zakat ya tidak akan bisa hidup, ekonominya tidak akan bisa hidup, pemerintahannya maksudnya pada waktu itu semuanya ada dari zakat. Ini berkaitannya dengan iman maksudnya. Yang tadi fungsinya zakat itu. Kenapa kita harus zakat? Ya kita kan makhluk sosial. Kita bisa punya ini karena anjing orang lain itu luar biasa Allah. Pada kita mengingatkan bahwa kita itu harus berbagi intinya dengan orang lain seperti itu. Ya, gitu. Kemudian
bizakati wadau mardakum bisodaqati wa'addu lil bala'i du'an. Hadis yang berikutnya ini yang diriwayatkan oleh Tabrani dan Abu Nu'aim dan Khatib. Hasilun kata Rasulullah, jagalah amwalakum, harta kalian bizakati dengan zakat. Ini amal. Jadi kalau zakat, kalau harta kita ingin dipelihara oleh Allah, dijaga oleh Allah, dikeluarkan zakatnya. Wadau mardotukum, dan obatilah penyakit kamu. Bisodakoti dengan sodako. Ini makanya populer kita sekarang banyak. Kalau ada orang yang sedang sakit, gitu kan, ingin penyakitnya lekas diangkat oleh Allah, banyak sodako. Ini hadisnya. Gitu. Jadi obatilah penyakit kamu, penyakit kalian bisodakoti dengan sodako. Jadi pada hakikatnya kan urusan menyembuhkan dan tidak menyembuhkan adalah urusan Allah. Dan kadang-kadang kita sudah berlebihan menganggap kepada selain Allah itu, gitu. Jadi saya mendengar di YouTube itu Gus Baha itu ngaji tentang tasawuf, luar biasa kalau kita perhatikan. Dia bilang manusia takut mati itu karena menganggap kepada selain Allah itu, pada makhluk itu hebat melebihi Allah. Menganggap hidup ini harus jadi orang kaya, hidup ini harus jadi orang pintar, hidup itu harus orang hebat gitu. Harus terkenal, harus jadi pejabat. Itu yang jadi bahaya gitu kan, secara tasawuf. Akhirnya apa? Jadi kalau nggak begitu itu ada rasa takut. Padahal pada hakikatnya kan dari Allah. Kita ini ila sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, milik Allah. Hidup mati itu adalah milik Allah. Jadi kalau ngaji tasawuf itu begitu enak kayaknya hidup ini gitu. Nah kita kembali kepada masalah zakat. Jadi itu. Jadi kalau kita ingin dipelihara harta kita, keluarkan zakat. Kalau kita punya penyakit ingin sembuh gitu, karena dengan sedekah. Wa'adu itu artinya siapkan gitu. Bil balai, untuk bala. Kalau kita banyak bala, ad-du'a, banyak berdoa kepada Allah. Kalau kita mendapat musibah, harus banyak berdoa kepada Allah dan banyak introspeksi diri. Karena bala itu kata ulama ada 3 bala itu. 1 bala itu adalah peringatan kepada kita. Yang kedua, bala itu adalah sanksi lah kalau dikatakan. Ada. Yang ketiga, bala itu adalah ujian kepada kita. Itu bala. Yang nama ujian, kadang-kadang kita salah persepsi. Jawabnya bala itu ujian semua. Ujian itu hanya kepada orang-orang yang patut diuji. Maksudnya datang bala itu adalah untuk meningkatkan posisinya, untuk meningkatkan seperti kalau seperti para nabi, para rasul, mungkin para wali diberi oleh Allah semacam bala itu ya untuk meningkatkan, memang dia supaya ditingkatkan menjadi rasul misalnya begitu, menjadi manusia yang mulia karena dia nggak punya dosa. Rasul itu diuji oleh Allah seperti Rasul kita Muhammad SAW kan diuji sampai dilemparin oleh orang Taif berdarah-darah, dikejar-kejar sama Abu Jahal, Abu Lahab gitu. Itu ujian untuk ditingkatkan hidupnya. Seperti Nabi Musa ketika mau diangkat menjadi Rasul diuji oleh Allah. Musa datang ke Gunung Sinai, setelah datang disuruh kembali lagi, nanti disuruh datang lagi oleh Allah, bawa di antara selain kamu yang dianggap rendah dari kamu. Nabi Musa pulang, kemudian mau datang lagi ke Sinai, bingung ya apa yang harus dibawa.
pembantunya nggak mungkin, ada orang-orang yang dianggap lemah juga di sekitarnya nggak mungkin. Sampai dia berangkat nggak bawa apa-apa, di jalan dia menemukan anjing yang korengan, anjing yang duduk itu, mau ditangkap dia kaget. Astagfirullahaladzim, tidak mungkin ini di sisi Allah lebih mulia daripada saya, kata dia. Akhirnya dia tidak sanggup, datang kepada Allah, menyerahkan diri. Hamba tidak sanggup, karena hanya yang bisa bernilai antara yang mulia dan tidak mulianya Allah. Itu ujian. Jadi diangkat. Nabi Ibrahim dibakar, itu adalah ujian, diuji oleh Allah. Nah itu. Tapi kalau untuk kita ini seperti itu peringatan musibah itu. Maka harus banyak evaluasi dan introspeksi diri ketika dapat musibah, ketika dapat bala itu, dapat musibah. Mungkin banyak hal-hal yang dilakukan oleh kita yang melanggar aturan Allah, hal-hal yang sepatutnya tidak dilakukan. Ada hal-hal yang berkaitan dengan masalah dosa dan maksiat. Ini yang harus diperhatikan oleh kita. Ini untuk kita itu adalah bala, itu adalah peringatan dari Allah itu, panggilan ini. Jadi ketika kita dapat musibah itu harus banyak introspeksi diri, banyak evaluasi diri. Dan yang ketiga, bala itu adalah memang ada bala. Seperti yang pada kaum Nabi Nuh itu udah. Karena dia itu tidak mau beriman kepada Allah, yang dia ada bala. Itu berbeda. Maka ketika dapat bala Allah, Rasul, kita harus banyak berdoa, mendekatkan diri kepada Allah. Ini yang berkaitan dengan masalah. Hadis berikutnya yang diriwayatkan yang masih diberikan oleh Imam Tabari, mahalaka madun fi barin wala bahrin illa biman zakati. Hanya mahalaka, Allah tidak akan membinasakan malu kepada harta kita, fi barin kepada harta, fi barin di daratan, wala bahrin di lautan, illa biman zakati, kecuali memang harta itu dijakati. Jadi kalau kita pengen punya harta yang dipelihara oleh Allah, tidak menjadikan malapetaka dalam kehidupan kita, harus dijaga. Malapetaka itu macam-macam, Pak. Bisa saja harta kita itu kalau kan zakatin dipakai mabok oleh anak kita, dipakai beli narkoba oleh anak kita, dipakai judi, dipakai karuan. Banyak sekarang contohnya seperti ini. Itu kan agak berkah. Hartanya enggak dipelihara, enggak dijaga dengan zakatnya itu. Kemudian hadis berikutnya, la imana liman la sholata lahu wa la sholata liman la zakata lahu. Kata Rasulullah, imana liman, tidak dikatakan beriman bagi orang la sholata, tidak sholat. Jadi ini berkaitan sholat dengan zakat itu begitu, selalu beriringan. Manusia mengatakan iman, dikatakan tidak beriman kalau tidak sholat. Walau 1000 kali ngaku iman, ya kalau nggak sholat dikatakan tidak beriman. Wala sholat liman zakat lahu, orang yang tidak dikatakan sholat kalau sudah nyesok tidak mengeluarkan zakatnya itu, ya sholatnya itu tidak berpengaruh artinya. Pada sholat ini adalah salah satu ibadah yang akan melahirkan kebaikan dalam diri manusia itu. Jadi kalau tidak zakat, sholatnya asal-asalan. Berkaitan. La khaira fi mali la yajaka. Tak ada kebaikan dalam harta benda yang tidak dijakati. Jadi artinya tidak akan mendapat keberkahan. Wajarlah kalau harta itu misalnya hanya sebatas untuk memenuhi hawa nafsu dalam kehidupan manusia itu, ya dipakai itu. Kalau sekarang itu dipakai booking hotel, booking perempuan, harta itu banyak itu. Ya dipakai judi, dipakai mabok, ya hanya dipakai sebatas itu aja. Kalau nggak dikeluarkan zakatnya, ya mungkin banyak contoh juga sekarang. Jadi harta itu ya kalau tidak mendapat perlindungan Allah seperti itu, jadi bukan membawa kebaikan kepada kita, justru akan menyeret kita kepada hal-hal yang tidak baik. Jangan-jangan judi,
di dunia aja ya seperti itu, bisa membahayakan kita. Tidak sedikit kan orang itu dengan hartanya dunianya menjadi habis. Anaknya narkoba, ditangkap polisi, mengeluarkan uang ratusan juta, gitu kan? Itu habis tuh. Nggak menikmati dia juga. Tidak sedikit itu banyak contoh seperti itu. Mana aja kata man Allah Ta'ala anhifdol mali. Man siapa orang mana aja kata yang mana itu yang menahan, yang tidak mengeluarkan zakat, mana Allah maka Allah itu akan menahan dari mereka itu hifdol mali kepada pemeliharaan hartanya. Artinya orang yang tidak mengeluarkan zakat itu hartanya tidak akan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Bapak saudara yang dirahmati oleh Allah, itu tahiru amwalakum bi zakati kata Rasul. Tahiru amwalakum bi zakati. Sucikanlah harta kalian dengan mengeluarkan zakat. Nah, jadi pelajaran ini, hadis ini memberikan tuntunan kepada kita bahwa zakat merupakan salah satu dari kewajiban yang ditunaikan. Karena zakat itu bukan hanya untuk orang, tapi untuk kita juga. Zakat itu merupakan bagian dari harta orang lain yang dititipkan oleh Allah kepada kita, harus disampaikan kepada mustahiknya. Nah, kemudian juga kita harus benar juga cara menyampaikan mustahik itu siapa. Nah, itu di dalam Al-Quran jelas, gitu kan, ada berapa asnaf itu. Apa ya mustahik itu yang berhak untuk menerima zakat itu, terutama kan fakir, miskin, kan. Fakir itu apa? Fakir itu orang yang memang tidak punya pekerjaan, tidak punya penghasilan, kan, hidupnya serba susah, itu orang fakir. Orang miskin itu adalah orang yang pekerjaan punya, kan, penghasilan punya, tapi tidak bisa memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-harinya. Itu orang itu yang paling utama itu. Ya, nah itu fakir miskin itu. Kemudian ada orang sebut sabilillah, ibnu sabil. Nah, yang jadi masalah pengertian sabilillah yang berjuang di jalan Allah. Kalau kita merujuk kepada imam yang empat, sabilillah itu adalah orang yang ikut berperang, gitu kan, berjuang di jalan Allah, ikut berperang, jihad, itu sabilillah. Tapi kalau ulama-ulama kontemporer termasuk sabilillah itu orang yang orang yang memang ikut menegakkan agama Allah, katanya seperti para kiai, para ustadz, gitu kan. Itu di fikih kontemporer ada yang seperti itu. Tapi kalau kita kembali kepada itu sabilillah itu ya yang berjuang perang di jalan Allah. Itu. Kenapa? Karena intinya tadi ya itu untuk orang fakir miskin itu ya. Ya itu aja mungkin Bapak Saudaraku ya, sementara ada sebagian lagi untuk Al-Quran. Barangkali ada yang mau didiskusikan masalah zakat. Zakat itu misalkan kita anggap itu udah ketemu nisab ya. Terus kita mau zakat, kita memberikannya itu misalkan jumlahnya 100 lah. Itu yang lebih baik 100 itu kita berikan kepada 10 orang, berarti kan 10.000. Atau lebih baik kita berikan kepada 2 orang supaya lebih yang kita berikan itu dapat mencukupi yang kita kasih lah. Tapi kalau 10.000 memang rata. Iya. Tapi lah cuma baca Islam doang gitu. Lebih bagus yang mana gitu? Itulah dari kadar kebutuhan, Pak. Kadar kebutuhan mustahiknya. Mustahilnya kalau kita misalnya di sekitar kita itu ada yang dikatakan kategori fakir, ya kalau jelas kalau fakir itu yang sama sekali ada berapa orang nih fakirnya gitu. Nah, itu yang utama, harus terkajian semua. Misal gini, kategori orang ini ada 3 orang di dekat kita itu fakir itu benar-benar dia sangat membutuhkan. Istilah sangat membutuhkan itu kalau yang tidak dikasih mungkin bahkan makanya akan tertunda gitu kan. Nah ini harus dibagi 3 Pak. Kebutuhan ini. Tapi kalau memang sudah kategori miskin misalnya gitu kan, nah mungkin lain lagi. Atau sudah katakan miskin ini kan sekarang misalnya orang ini sudah mau dikatakan miskinnya cuma ada 1 orang atau 2 orang. Nah yang 100.000 itu bagi 2. Maksudnya supaya bisa dikembangkan juga oleh dia, bisa dagang apa gitu kan.
Nah, gitu. Jadi kita itu melihat mustahil itu juga harus dilihat kondisinya, dilihat keadaan mustahil itu. Jangan sampai, makanya kan kata Al-Quran itu ini, Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba. Jadi yang dekat dengan kita dulu usahakan. Jangan yang sampai kita itu ya yang dekat istilah tidak terlihat selalu di bawah yang jauh. Yang dekat di antara kita dulu, siapa yang kira-kira dianggap mustahil di antara kita itu. Dan kemudian dilihat lagi, mustahil itu kan ada tingkatan juga tadi kan. Ada yang fakir, yang fakir dulu yang utamakan. Yang fakir dulu yang utamakan. Nah, begitu caranya. Itu untuk mengkapannya seperti itu. Jadi ada berapa orang mustahil yang paling ini. Kalau kita punya 100.000 ya kalau memang 10 orang bagi 10.000 Pak. Mau tidak mau seperti itu. Tapi kalau ada 2 orang ya dibagi 2, dibagi 3, dan gitu. Kita berpikirnya jangan kemana-mana dulu di lingkungan kita aja. Itu mungkin seperti itu cara pembagian yang lebih adil gitu. Jadi kita itu jangan wah ini supaya pembagian semua misalnya kelurahan cuma 100.000 dibagi 10.000 ya. Yang lebih dekat dulu yang lebih utamakan seperti itu cara pembagian itu aturan yang kita ijul kurba itu. Lebih dekat itu kurba itu ada yang mengatakan satu lingkungan, yang kedua adalah kerabat kita. Kerabat itu misalnya ponakan-ponakan kita, saudara-saudara kita, gitu kan. Itu ada 2 pengaduan. Ini mesti kurang jelas Pak. Jadi yang mendingan dibagi 10 tapi sedikit-sedikit, atau 2 tapi nggak ada banyak kan? Kalau paketnya 10. Maksudnya kalau memang ada paketnya 10 ya 10 Pak. Jadi kemampuan kita kan terbatas. Contoh tadi 100.000, kemampuan kita 100.000. Pertanyaannya supaya afdol gitu, cukup 50.000 untuk 2 orang, 52 orang, atau 10 gitu. Nah gini, kalau miskinnya pakirnya ada 10 orang harus bagi 10. Kalau pakirnya 10 orang, kalau sedikit-sedikit harus mencicipi semua. Kalau pakir 10 orang. Kalau pakirnya hanya 2, ya dibagi 2. Jadi dilihat kepada mustahilnya. Yang diukuran itu bukan pembagiannya. Pada mustahilnya ada berapa orang yang sangat membutuhkan itu. Sebab walaupun daripada tidak kan walaupun sedikit lebih baik gitu kan kata itu. Misalnya di lingkungan RW kita ini ada mustahilnya ada 20 yang sangat membutuhkan banget gitu loh. Mustahilnya itu. Mustahil yang sangat membutuhkan pasti bagi 20 itu. Yang kecil tapi kebagian semua. Oh, bagian semua. Karena itu membutuhkan sama Tuhan. Tapi kecuali kalau ada mustahilnya ada di tingkatan tadi itu kan, misalnya sabilillah di jalan Allah dia mau ustaz atau dia mau ini gitu kan. Nah itu boleh itu dikaparkan kepada yang ini yang sangat membutuhkan. Nah kecuali kalau misalnya kalau begini zakat itu dikumpulkan di satu amil zakat mal itu, nah kemudian bisa mengcover kepada mustahik. Kita mustahik misalnya di RW kita itu ada 30. Nah sementara kita mengumpulkan zakat itu sudah berkaya-kaya, bisa udah puluhan 100 juta misalnya. Ini bisa orang-orang kita ini diberi zakat yang banyak untuk bisa mengembangkan usaha. Kolektif jadi orang. Untuk bisa mengembangkan usaha itu bisa begitu. Kalau memang mustahiknya itu sudah boleh dikatakan bisa diatasi dengan keadaan atau dengan hasil yang mujahdi itu untuk misalnya kita udah ekonomi udah mapan-mapan masih ada orang yang harus dibantu oleh kita. Nah bisa dibeli dari zakat itu untuk bisa mengembangkan usahanya. Jadi mengangkat ekonomi supaya lebih baik. Itu memang yang seperti itu adanya di fikih kontemporer. Kalau di kita ada tuh siapa yang nulis fikih Indonesia gitu kan. Itu dijelaskan sampai detail sama mereka itu cara-cara pembagiannya kepada siapa. Memang ya soalnya keadaan sekarang dengan keadaan zaman Rasul itu kan lain. Keadaan zaman Rasul itu orang miskin itu benar-benar miskin Pak.
Yang tidak makan memang tidak makan gitu kan. Jadi orang yang mencari bantuan sama orang untuk makan itu memang tidak makan gitu. Kalau sekarang kan kadang-kadang mencari bantuan itu untuk usaha gitu kan. Di rumahnya punya mobil dan punya itu banyak sekali. Ada yang terjadi dulu di Banten itu seperti itu kan. Orang punya. Makanya kita harus. Jadi sekarang itu kita harus lebih lagi ya, lebih teliti lagi seperti katanya, lebih proaktif lagi untuk mengetahui miskin betul atau enggak ini. Makanya paling tidak yang ada di lingkungan kita, karena sudah ketahuan kehidupan sehari-harinya. Satu lagi Pak, lanjutkan tadi yang sabilillah ya. Kalau zaman dulu kan jelas dari perangkat. Iya. Kalau sekarang Kita nggak ada perangkat. Kalau sudah ada perangkat, tidak ada. Iya. Berarti mulut doang kan sekarang. Nah, si sabilillah itu ternyata kemampuannya lebih bagus daripada kita. Itu apa yang masih wajib kita kasih atau harus kita kasih? Di situ bukan wajib, Pak. Jadi ulama kontemporer juga bukan mengatakan wajib, boleh. Hanya sebatas boleh. Boleh itu bukan wajib. Ya, ketika memang tidak ada lagi yang harus dikasih, maksudnya begitu. Artinya itu prioritas belakangan. Ya iya itu. Yang diutamakan yang fakir miskin itu yang gitu. Atau Ibnu Sabil, kalau Ibnu Sabil kan lain. Ibnu Sabil itu siapapun, gitu kan? Ibnu Sabil itu yang karena yang dapat musibah ketika dia bermusafir di kota manapun, misalnya dia kemaliman, perampokan di kota manapun, nggak punya apa-apa, dan datanglah ke badan amil zakat misalnya itu ya boleh wajib dikasih, gitu kan? Siapapun ya, karena bukan melihat di rumahnya, tapi kalau sekarang kan gampang juga Pak ya, orang kaya juga nggak usah minta, tinggal langsung transfer, gitu kan? Ini kan berbicara masalah Ibnu Sabil itu dibaca yang dulu gitu kan. Kalau dulu kan misalnya mau dari mana-mana mau datang mana gitu kan, usaha di jalan di perampok gitu kan. Nah itu kan susah dulu gitu kan. Nggak mendapatkan, ya sekarang kan gampang kan. Tinggal telepon, tolong kirim saya uang di rumah dari banyak kita, lalu sekarang naik. Jadi ya sebetulnya intinya itu memang zakat itu ya pasarannya adalah fakir miskin dan mualaf mungkin sampai sekarang juga masih harus diperhatikan oleh kita. Kalau mualaf itu orang yang baru masuk Islam itu diperhatikan itu mungkin mualaf yang sekarang harus konsen kepada mualaf. Ya kalau seperti itu ya makanya kalau imam yang empat itu adalah yang namanya sabilillah itu yang berperang. Tapi di kontemporer. Misalnya nih ya, kan kita kan ada panitia zakat ini ya untuk zakat fitrah waktu itu kan. Kemudian kan kita ada juga terima zakat mal gitu kan. Nah, pengelolaan zakat mal itu apakah harus habis atau bisa kita atur bebas untuk zakat mal? Kalau zakat mal itu waktunya nggak seperti zakat fitrah sebetulnya. Zakat mal itu yang dilakukan zakat mal itu tergantung malnya apa. Mal dagang misalnya. Mal dagang itu awal tahun. Kalau kita dagang dimulai dari Januari bawakan zakat. Maksudnya nisan ya. Kalau mal itu profesi, itu setiap mendapatkan. Misalnya saya bekerja punya gaji melebihi daripada kebutuhan hidup saya gitu, kalau profesi kan begitu. Atau ada sekarang ukurannya melebihi dari 92 gram. 92 gram berapa sekarang? Kalau 1 juta 92 juta. Saya gaji hanya 200 juta. Itu wajib zakat. Tapi ketika mendapatkan uang itu, ketika dapat gajian, keluarkan itu. Nah gitu. Nah gitu. Di kita itu kadang-kadang memang suka disatukan dengan zakat fitrah. Itu untuk pengeluarannya zakat mal itu ya boleh di luar zakat fitrah. Yang dibatasi itu waktunya adalah zakat fitrah. Kenapa alasannya zakat fitrah dibatasi? Karena tujuan awalnya kan untuk membahagiakan orang-orang yang berjuang berpuasa itu supaya kita lebaran itu bahagia senang gitu kan. Makanya batasan waktunya itu ada batasan waktu zakat fitrah. Maksudnya gini, zakat pengelolaan zakat mal
berusaha. Kalau yang kemarin kita dapat misalnya ada beberapa orang misalnya juta 4 juta, apakah 4 juta itu harus dibagi langsung habis atau misalnya dibagi untuk orang-orang miskin itu misalnya ada 10 orang langsung bagi atau diatur aja gitu loh, misalnya nanti bulan depan ini dapat, bulan depan ini dapat atau gimana? Ya, kalau zakat itu yang kamu datang dibagi langsung habis, itu titipan dari orang. Kecuali ya kalau seperti sudah terjadi apa ya, seperti di Saudi itu ada semacam apa namanya pengelola zakatnya yang sudah. Kalau di kita kan hanya sebatas kontekan sebatas musiman, hanya sebatas ketika ada akun zakat itu ketika Ramadan doang gitu. Ya makanya sebaiknya zakat itu kalau itu titipan sampaikan semua. Itu nggak usah kepada yang haknya itu. Kecuali kalau itu Saudi memang melebihi dari kapasitas zakatnya harus disampaikan kepada orang luar Saudi. Kita memerlukan waktu, memerlukan ini. Kalau di kita kan orang-orang melebihi, malah kekurangan. Pada waktu dibagikan juga malah kekurangan kita itu untuk orang-orang. Ya begitu. Ya sebaiknya seharusnya zakat itu yang kebiasaan. Langsung disampaikan dan juga akan sangat membahagia orang itu. Jadi memang harus hati-hati kita dengan zakat. Silakan kalau Pak. Taman pertanyaan. Tadi Pak Ustadz itu menyinggung masalah pajak ya. Iya. Dalam hadis juga ada yang namanya riba. Riba itu kalau dalam terminologi Indonesia sebenarnya banyak juga. Kemudian di dalam Al-Quran surat atau Al-Quran 9 ada yang namanya jizyah. Iya, pajak kan? Ya, kata yutul jizyah wa antum sogirun. Jadi yang namanya ambillah pajak itu pajak dalam keadaan mereka itu terhina, tunduk jalannya orang kafir. Kemudian ada hadis juga yang namanya layat ulul janata sahibul maksi. Seolah-olah itu nas-nasnya alut istilahnya, saling bertentangan istilahnya. Jadi artinya daripada hadis itu layat ulul janata tidaklah masuk surga sahibul maksi, artinya orang tukang ambil pajak. Nah, ini kan kering stop dia departemen pajak dia mana? Mungkin dalam konsepsi Islam tentang pajak. Mana Ustaz tadi menyinggung masalah pajak tadi? Jadi begini, kalau yang saya baca itu masalah pajak itu beda dengan zakat. Zakat itu adalah merupakan salah satu kewajiban yang datang dari Allah, gitu kan? Kalau pajak adalah merupakan salah satu kewajiban dari pemerintah itu sendiri. Dan zakat itu bisa dihentikan kalau memang sudah memenuhi kebutuhan negara itu dengan penghasilan yang lain. Kalau zakat tidak bisa, kalau zakat. Jadi kalau pajak itu begitu. Jadi istilah pajak itu bukan zakat. Maka oleh karena itu, jadi kalau kita sudah membayar pajak bukan berarti sudah membayar zakat. Karena kepentingannya lain. Kalau zakat itu kepentingan nasional dan kadarnya pun ditentukan oleh pemerintah itu sendiri, gitu kan? Ya kan tadi ya orang yang tumbuh menjaga masjid itu masuk surga itu, saya rasa kalau saya melihat itu ya istilahnya pemerintah yang memang memeras. Dulu kan kerajaan kan banyak dulu. Maaf bisa masalah kerajaan dulu kan. Kerajaan dulu banyak memeras rakyat kan. Nah itu dulu penjaga bukan pajak kan maksudnya apa namanya? Upeti itu kan. Nah upeti itu kan. Zaman kalau kita buka sejarah kerajaan dulu, upeti kan. Mas sementara mungkin saya mengenai itu Pak ya. Yang tidak masuk surga itu masih kan menindas rakyat itu seperti itu. Kalau sekarang ya nggak tahu gitu. Masuk atau nggak ke situ gitu. Sekarang juga kan pada hakikatnya kita tidak bisa melihat mungkin ya. Ini mungkin mudah-mudahan salah saya ya. Pada
pandangan kepada pemerintah sekarang. Padahal penghasilan kita itu, bumi kita itu luar biasa ya. Tapi pajaknya luar biasa juga kata kita. Tingkat lagi pajak kita itu luar biasa. Kadang-kadang kita bertanya juga itu. Kemana itu yang banyak itu? Kita punya emas, kita punya ladang apa gitu kan gitu. Tapi pajak terus ditingkatkan, bukan dikurangi. Kalau di Saudi kan pajak semakin kesini semakin murah. Di Saudi itu. Jadi kadang-kadang udah kali ini masalah ini nggak dipajak, karena penghasilannya banyak. Masalah mobil udah ini, masalah-masalah yang kecil nggak dipajak. Jadi kita justru pajak itu. Itu Allah alam soal bukan masalah itu. Saya nggak mau terus terlalu larut dengan masalah politik sekarang. Yang penting kita sekarang sebagai kita kan orang Islam, ya jadi pedoman kita harus Islam. Karena kita kembali kepada Allah yang mengatur tentang kehidupan Islam ini. Ini jadi masalah di kita. Kadang-kadang ya, orang ada muak politik identitas. Yang sebut politik identitas apa sih gitu kan? Politik identitas itu apa? Ya kalau saya orang Islam memilih seorang pemilih sesuai dengan ajaran Islam itu ya wajar sekali. Sangat wajar itu kan? Karena agama saya yang paling benar dalam bentuk kehidupan saya. Itu urusan orang lain tidak jadi masalah. Mau muslim mau enggak kita salah. Tapi untuk saya kata ini yang paling benar yang saya harus mengikuti ini begitu. Ini kadang-kadang prihatin juga. Mungkin karena kita mayoritas yang disebut politik identitas itu hanya orang Islam. Padahal orang non-muslim juga mungkin. Apakah ada orang muslim kalau ada calon dan non-muslim itu milih kepada yang Islam itu kan? Begitu juga kan? Begitu tapi sebenarnya besar-besarkan. Ya memang kalau itu melanggar aturan negara, diselesaikan aja secara hukum gitu aja kalau menurut saya. Jangan seakan-akan orang Islam itu wah ini banget dalam pemilihan. Ya kalau ada pemimpin Islam dipimpin oleh Islam di Indonesia itu sangat logis saya bilang. Kenapa? Karena mayoritas kita itu Muslim, gitu kan. Kalau banyak copet orang Islam juga logis, karena mayoritasnya Muslim. Banyak copet di kita orang Islam itu logis, karena mayoritasnya Muslim, gitu kan. Harusnya begitu ya 90% dengan 10% yang lain jawabannya. Banyak orang-orang yang nggak benar itu orang Islam di Indonesia, ya logis, ya mayoritasnya Muslim. Tapi ketika dalam satu hal orang Islam memilih orang Islam, mayoritas orang Islam, jangan dikatakan politiknya macam-macam. Itu logis juga gitu kalau misalkan begitu. Ya, ya, itu hanya pandangan saya seperti itu di dalam masalah sekarang ya. Itu saja kayak gitu. Ya, ada identitas jadi harus milih orang Islam. Ya kalau kita merasa orang Islam, apa salahnya? Kalau melanggar undang-undang ya dihukum aja susah amat sih. Nggak usah digoreng-goreng begitu kalau menurut saya. Itu Bapak Saudara dan Allah. Ya begitu, nggak puas nggak saya Pak Ustadz ya. Jadi kalau zakat dengan pajak itu lain. Itu aja mungkin Pak ya. Ini udah kebagian lagi aja nih. Yang ini ya. Yang nanti besok langsung ini aja lah. Yang kurang lama banget. Itu aja mungkin. Pak ya udah waktu isya kita. Jadi kurang lebihnya mohon maaf. Ini diskusi aja Pak. Nggak harus yang menjawab itu harus saya aja. Bisa Bapak semua. Diskusi aja. Yang bayar ya. Bisa bayar diskusi aja gitu. Ini masih punya PR Pak. Hah? Masih punya PR. Ayo ya. Nah, kita hari ini yang ngasih harapan mungkin Bapak Sabro kali ini. Ya kita doakan semoga lancar bisanya, berkah ya, kemudian dipanjangkan umurnya, rezekinya juga lancar.